penjumlahan tersebut gunakan dengan sistem pertambangan. Wah, jangan males-malesan sekolahnya. Dari awal pertama saya mendirikan statusnya adalah sukarelawan penuh karena tidak mendapat gaji. Sampai ini SD ini berdiri menjadi SD negeri pun sebetulnya saya masih sukuan statusnya, bukan guru honor. Begitu uang bos ada ke sekolah dan bisa dipakai untuk menggaji honor guru, nah dari situlah dari guru sukuan akhirnya saya berubah menjadi guru honorer. Untuk mencari hasilnya berarti harus dijumlahkan. Itu kan untuk menjadi pegawai negeri dulu karena ada yang dari kepala provinsi ceritanya. Pernah kan gitu. Nah ini udah beberapa tahun loh Pak, katanya gitu kepada salah seorang petugas dinas kabupaten, dinas PDK ya, dinas pendidikan kabupaten. Ini udah cukup lu pengabdiannya, tolong diuruskan gitu. Nah kemudian dia ada kalimat, lalu ditolong uruskan ini. Saya kan sesuai dengan permintaan saya uruskan. Tapi kenyataan setelah saya uruskan, dia ada suatu kalimat yang lain. Pak Rudi, tolong harus kembali pada tujuan awal, menjadi guru sukuan, jangan berharap menjadi pegawai PNS. Loh, saya bilang, emangnya kenapa? PNS kan harusnya sehat jasmani, sehat rohani. Oh gitu. Ya Pak, saya paham, saya bilang, saya ngerti. Tapi Pak, hal ini kan bukan keinginan saya. Kan Bapak sendiri yang minta. Suruh ini. Iya, harus ngerti aja Pak Rudi. Karena apa? Katanya. Namanya juga di depan pimpinan kita harus loyalitas. Lah, loyalitas yang mana? Saya bilang gitu. Ya udah akhirnya dia menceritakan, "Oh, baik, Pak. Saya akan kembali kepada tujuan semula menjadi guru sukuan." Udah saya langsung keluar pulang. Ya itu menyakitkan sebetulnya. Itu sangat menyakitkan. Lebih baik dihina. Gitu. Terang-terangan saya juga nggak ini. Memang keadaan saya begini gitu. Tapi yang menyakitkan kenapa dia meminta kalau akhirnya dia bicara yang seperti itu. Soal-soalnya banyak yang bacaan begitu ya. Literasi. Jadi anakku kan harus dibiasakan untuk membaca. Kalau memang nanti kita tidak diliburkan sekolah ya, karena misalkan harus aktif, harapan hari efektif. Ya udah yang tidak punya kepentingan dengan itu, dengan anak UMBK, anak-anak. Kalau sosok Pak Rudi buat saya orang tua, karena apapun saya pasti ada masalah apa, ada pasti saya berbicara sama beliau gitu. Pertama semangat mengajar dengan kondisi fisik yang seperti terlihat gitu kan. Kan kalau misalkan orang yang tidak punya semangat nggak akan bisa mampu sampai seperti Pak Rudi sekarang. Ayo masuk Ya saya 950.000 gaji honor saya. Itu udah termasuk kalau ada keperluan yang sifatnya untuk sekolah, saya keluarkan juga dari situ. Contohnya seperti apa? Listrik, kalau misalkan kurang nih, kan dari sekolah cuma dijatahi 100 satu bulan. Nah, kadang 130, ya itu dari pribadi saya, gitu Pak. Kemudian kadang saluran air rusak, ya itu juga. Saya nyuruh orang, saya bayar, itu dari pribadi saya. Kalau kalian ini bukan lagi anak SD, tolong kalian tuh di rumah tuh harus sering-sering baca buku lah.
sering-sering baca karena beberapa ini ada yang masih belum lancar bacanya. Ya, alhamdulillah sampai sekarang honor Pak. Jadi saya rasa mungkin nggak ada pensiun ya Pak ya. Itu aja nikmatnya Pak. Jadi tidak dibatasi untuk pensiun kayaknya nih. Itu suatu kebanggaan Pak. Ternyata saya memiliki kekurangan, ternyata masih dibutuhkan oleh orang. Alhamdulillah gitu Pak. Itu aja. Kenapa Pak kita harus merasa kecewa Pak? Semuanya ada yang ngatur. Saya kalau ketemu dengan Bapak Presiden, saya mohon mudah-mudahan dengan adanya pendidikan ini lebih ditingkatkan, satu. Kedua, saya minta mudah-mudahan sekolah yang ada lebih jauh dari kota, ada sedikit perbedaan anggaran yang diberikan kepada mereka. Karena apa? Kalau dari pinggir, mereka untuk menyampai ke kota itu sangatlah membutuhkan lagi tambahan ekonomi yang ada. Contohnya, kalau saja sekolah ini tidak mempunyai mesin fotokopi, gitu. Kemudian ada sesuatu yang harus difotokopikan, mereka harus naik ojek jauh dan lain sebagainya gitu loh Pak. Sampai ke tempat fotokopian. Itu. Saya tuh minta itu sedikit ada perbedaan antara yang di kota dengan yang di pelosok gitu loh Pak. Karena semua juga mereka itu anak bangsa ya yang perlu diperhatikan. Jadi kalau bukan bapaknya yang nomor satu yang memperhatikan, siapa lagi?